Skema transformasi peran pengawas sekolah. Ini sebuah tampilan tabel yang ada dalam panduan yang akan kita bahas satu persatu dari kriteria, yaitu peran, fokus layanan, asesmen awal, strategi, keluaran yang dihasilkan, dan ukuran keberhasilan dari sebelum keluar perdirjen dan sesudah perdirjen. Yang pertama dari kriteria peran, bahwa sebelumnya pengawas sekolah sebagai pengendali, sekarang adalah sebagai pendamping. Kemudian pada fokus layanan, sebelumnya pengawas memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar pendidikan. Sedangkan yang sekarang ini, pengawas sekolah mendampingi kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk peningkatan pembelajaran. Jadi fokusnya adalah mendampingi karena tugasnya perannya adalah pendamping. Sedangkan yang sebelumnya pengawas itu sebagai pengendali, maka tugasnya adalah memastikan kayak kontrol, quality control. Kemudian dari asesmen awal, sebelumnya pengawas menganalisis kesenjangan satuan pendidikan dengan 8 standar pendidikan. Sedangkan sekarang, pengawas sekolah melakukan refleksi berdasarkan rapor pendidikan sekolah. Jadi dasarnya ataupun sumber datanya adalah rapor pendidikan. Kemudian kriteria strategi, sebelumnya pengawas melakukan evaluasi program kerja sekolah agar mendukung pemenuhan 8 standar pendidikan. Jadi tujuannya memenuhi 8 standar pendidikan. Sedangkan sekarang, pengawas sekolah mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Strategi pendampingan merupakan hasil dari identifikasi komitmen perubahan kepala sekolah. Makanya tujuannya ataupun strateginya adalah mengembangkan strategi pendampingan sesuai dengan kapasitas kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dari komitmen perubahannya. Dari keluaran yang dihasilkan ataupun output yang dihasilkan, sebelumnya bentuknya seperti sebuah laporan administrasi pengawas satuan pendidikan. Sedangkan sekarang bentuknya adalah rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelumnya laporan, kalau sekarang rekomendasi. Kriteria terakhir yaitu ukuran keberhasilan. Sebelumnya peningkatan nilai ujian terstandar. Kedua, pencapaian standar nasional pendidikan, pencapaiannya ataupun nilainya absolut, artinya mutlak dan tetap, dan semua madrasah ataupun sekolah dalam kondisi apapun dituntut untuk mencapai standar nasional pendidikan. Sedangkan sesudahnya, ukuran keberhasilannya ada 2, yaitu peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun, delta skor. Kedua, peningkatan tingkat capaian satuan pendidikan pada kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun, delta skor. Delta skor artinya besaran perubahan besarannya, jadi kondisi awal kemudian kondisi akhir, perubahan dari kondisi awal ke kondisi akhir dari masing-masing sekolah, sehingga bisa menyesuaikan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Sedangkan yang sebelumnya, dalam kondisi apapun, semua sekolah harus mencapai standar yang telah ditetapkan secara nasional. Ini semua peran pengawas berubah karena tujuannya berbeda, yaitu tujuan kegiatan pendampingan sesuai pasal 4 ayat 1 Perdirjen KTK tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi Merdeka Belajar. Ada 4 tujuan. Yang pertama, menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat, serta secara berkelanjutan dalam mengembangkan program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya menciptakan budaya kolaborasi untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Sedangkan yang terakhir, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengolahan program satuan pendidikan. Singkatnya, tujuan kegiatan pendampingan itu
menciptakan budaya kolaborasi, lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, kualitas belajar peserta didik, dan yang keempatnya adalah budaya refleksi. Setelah melihat skema transformasi peran penguasa sekolah dan juga tujuan dari pendampingan, maka hal itu tidak lepas dari pengertian pendampingan itu sendiri, bahwa pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Ini ada kata-kata kuncinya, yaitu membersamai. Untuk apa? Untuk peningkatan kapasitas dan mutu layanan yang fokusnya yang berdampak kepada peserta didik dengan menggunakan strategi, yaitu ada 6 strategi, dan metode yang berjumlah 5 metode sesuai dengan kondisi sekolah. Inilah yang membuat perubahan antara peran pengawas sebelum Perdirjen KTK nomor 481/2023 dan setelah keluarnya Perdirjen tersebut. Terima kasih.